Kemudian penguatan tentang pecahan senilai. Kegiatan intinya pemberi mempelajari materi pecahan senilai menggunakan media pembelajaran. Kemudian nanti kita akan membuat kesimpulan tentang pecahan senilai. Latar belakang materi kita, kemudian di sini ada latar belakang. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami pecahan. Pentingnya peserta didik memiliki kepekaan terhadap pecahan atau agar dapat memecahkan masalah dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah awal mengenal pecahan adalah dengan representasi visual atau menggunakan bentuk geometris dan menggunakan benda-benda konkret atau yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat memperkirakan pecahan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Kemudian peserta didik dapat mengonsepkan penjumlahan, menyebut beberapa berbeda dari demonstrasi media konkret. Kemudian peserta didik dapat merasionalkan konsep penjumlahan dengan menyebut berbeda dengan media blok pecahan atau C4. Kemudian peserta didik dapat memutuskan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan menyebut berbeda yang ada. Apa kalian pernah mengetahui atau tahu tentang pecahan? Apa itu pecahan? Kemudian apa lagi yang kalian ketahui? Kemudian ada apa pendapat kalian? Bagaimana cara menjumlahkan yang tidak sama menyebut? Bagaimana cara menjumlahkan? Bayangkan penyebut lu. Konsepsi adalah pecahan ada. Sebelum kita mulai jumlah dan pengurangan pecahan, jangan lupa samakan penyebut dulu. Jika akan mengkalikan dapat disamakan, saya suka menghitung pecahan. Bagikan pecahan, ganda bagi dari ganda kali. Lalu penyebut, saya suka menghitung pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi ini, yaitu belajar tentang menjumlahkan pecahan. Jadi ini kita kerjakan melalui kerja kelompok ya. Kita bagi kelompok dulu. Sudah ada kelompok? Kalau sudah, nanti kita tinggal kasih nama kelompok aja.
Kemudian kita beri garis. Sebanyak 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5 garis. Lalu 3 bagiannya kita ambil. Ini untuk menandakan nilai pecahan 3/5. Lalu kita ambil plastik bening, kemudian kita bagi menjadi 4 baris. Lalu 2 bagian kita ambil menandakan nilai pecahan 2/5. Nah, untuk membedakan, untuk memudahkan kita nanti menghitungnya, gunakan spidol yang berbeda warna. Untuk di kertas kita bisa menggunakan spidol warna merah, untuk di plastik kita gunakan spidol warna hitam. Untuk menghitungnya, pertama kita letakkan dulu kertas dengan posisi vertikal, kemudian kita dapat kita hitung. Untuk pemilahnya kita hitung kotak yang terakhir, kemudian untuk penyebutnya kita hitung juga seluruh kotak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian sudah melihat video pembelajaran tentang pecahan atau cara menjumlahkan pecahan. Nah, sekarang langsung kita kelompok dan bagi langsung kita kerjakan ya, seperti cara yang kita lihat dari video tersebut. Biar kita presentasi ke depan. Hasil kerja kelompok melon ya. Perhatikan, kelompok melon ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok melon ya. Ingin menyampaikan hasil kerja mereka. Ingin mempresentasikan hasil lagi. Ini adalah bukti yang telah dikerjakan oleh kelompok melon. Nah, coba kan ya. Ada 2/5 tambah 1/4 sama dengan 13/20. Nah, ini buktinya yang sudah mereka tempel. Hasil dari putaran kertas atau perpaduan kertas ABS sama kertas. Nah, kemudian dan satu lagi 2/5 tambah 1/4 sama dengan 13. Oke, kemudian untuk kelompok melon. Tadi kita udah kerja kelompok, udah tampil, kemudian sekarang kita refleksi. Nah, apa yang peserta didik sudah pelajari dari pembelajaran hari ini? Yang kali belajar baru tuh, saya.
kertas HPS dan kertas hitam. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pecahan merupakan salah satu bilangan yang memiliki bentuk unik. Pecahan ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun secara vertikal atau atas dan bawah dengan tanda batas di tengahnya. Untuk angka bagian atas disebut pembilang, sedangkan bagian yang di bawah disebut penyebut. Cara menentukan hasil penjumlahan dengan penyebut berbeda bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK, keluar penyebut untuk menjadi penyebut baru, kemudian dengan menggunakan media kertas HPS dan kertas hitam. Penjelasan hari ini sekian dan terima kasih.